Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Wawan beli kertas karton, di jalan ketemu ular berbisa. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, kalian semua luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Arya Restu Saputra dari SMA Negeri 2 Tuban. Nah, kali ini nih saya pengen stand up ya. Judulnya adalah pendidikan. Nah, sebelum itu, kalau biasanya kita itu sebelum stand up itu mandi dulu, sekarang enggak, bayangin. Kapan lagi coba ya kan stand up sesantai ini gitu loh. Nah, walaupun gitu, gue kadang sering kesel sama orang yang suka ngeremehin nih virus. Jadi teruntuk nih ya, buat temen-temen yang suka ngomong, ayolah ya, nyawa mah di tangan Tuhan. Ya Allah, kalau emang itu prinsip lu jongkok no tengah jalan tol sambil teriak, nyawa di tangan Tuhan. Kalau nggak diserudukin Nova lo. Maksudnya gini, iya emang nyawa di tangan Tuhan. Ya tapi kalau lu meninggal karena corona, yang lain juga bisa ikut kena gitu loh. Ya, yang mandiin lu, yang nguburin lu, tukang catering di tahlilan lu kena, bayangin. Jahat banget lu, orang kerjanya cuma bungkusin lemper, kagak ngerti apa-apa, kena. Jadi tuh kita harus ada usahanya gitu, ada ikhtiar sebelum tawakal. Semua juga udah ada porsinya masing-masing. Dokter kerjanya nyembuhin, pemerintah apa, kita sebagai masyarakat harus nurut. Harus nurut. Kalau lu yang bandel, terus dokternya ngambek, siapa yang mau nyembuhin lu coba? Perkara masuk angin doang mah dikerok kelar. Lah ini virus corona, dikerok, yang ngerokin kena virus corona juga. Biarpun gejalanya cuma batuk-batuk, nah terus lu minumin obat batuknya bingung. Ya Allah, ini mah bukan job saya, gitu. Jadi tolong mengikuti protokol yang udah dikasih sama pemerintah gitu. Ya, mungkin cukup sekian himbauan dari saya. Nah, langsung aja masuk ke materinya, yaitu adalah pendidikan ya. Nah, di masa pandemi ini nih, sistem pendidikan yang sedang kita lakukan adalah sistem daring, yaitu belajar di rumah. Nah, hal itu ngebuat saya kayak merasa apa ya, nggak enak aja gitu. Kenapa nggak enaknya? Kalau ujian gimana coba? Nyonteknya gimana? Kalau dulu nih ya, di sekolah ulangannya enak, lagi ujian ya misalnya. Ujian nanya teman, coy, nomor 1 apaan? Satu kan kiper gitu. Oh ya juga ya, 1 kiper. Nah ini coba kalau di rumah ulangannya, mau nyontek siapa coba? Lagi ulangan ya. Coy, nomor 1 apaan? Dia geleng-geleng. Nomor 2 deh, nomor 2 apaan? Masih aja geleng-geleng. Ditanya geleng-geleng mulu, ditanya kipas angin ternyata. Ngeng. Kipas angin. Ya. Dan dulu juga itu kalau mau berangkat sekolah enak. Ya, bangun pagi, siap-siap, pamit ke orang tua. Terus berangkat naik angkot. Selesai. Nah, kalau sekarang sekolahnya di rumah. Udah siap-siap dia, pamit ke orang tua, berangkat naik angkot, muter, balik lagi ke rumah gitu. Kan aneh gitu. Tapi ini ya, walaupun gitu, kebetulan nih ada SMA Award. Jadi, kesempatan buat saya buat ke sekolah, perform. Tapi tetap aja ya, nggak ada yang nonton gitu. Ya, rugi aja ke sekolah, nggak ada yang nonton, sama aja, mending di rumah. Cuman ya udah nggak apa-apa. Nah, keresahan kedua yang bikin saya nggak suka adalah ketika anak-anak atau murid-murid tidak bisa dengan bebas mengekspresikan bakatnya masing-masing dikarenakan terpaku sama sistem yang diberikan oleh sekolah. Dan hal itu nggak terjadi di sekolah aja gitu. Kadang mungkin di rumah dididiknya sama orang tua juga gitu. Kayak misal contohnya nih ya, gue punya teman namanya Richard, hobinya main basket. Tapi si orang tuanya Richard pengen dia main gitar. Akhirnya apa? Richard dilesin gitar. Gitarnya nggak digenjreng, didribble sama dia. Terus di syuting ya. Seminggu kemudian dia di DO ya dari tempat lesnya karena semua fasilitas rusak sama dia. Ngomongin soal DO, gue jadi keinget sama salah satu ilmuwan besar dari Amerika yang namanya Thomas Alva Edison yang dulunya pernah dikatain idiot sama gurunya. Dan di DO dari sekolah karena dia kebanyakan nanya. Dia pernah nanya gini nih, Pak, kenapa harus bernapas? Kok KFC enak? Upin Ipin apa TK mulu udah Pak? Nah karena kebanyakan nanya, akhirnya orang tuanya si Thomas ini dipanggil ke sekolahan. Gurunya bilang gini, Bu, anak ibu ini idiot. Dia kebanyakan nanya.
Anak ibu saya DO. Ibu tahu DO? Tahu Pak? Apa? Doverosis. Itu OD. Overdosis. Ini DO. Akhirnya apa? Si Thomas dikeluarin dari sekolahan. Nah, bak layaknya seorang pengangguran, si Thomas yang gak punya kerjaan pun akhirnya cuma keluntang-lantung di rumah. Bangun siang gitu kan. Sarungan. Duduk di pos satpam. Gak ada kerjaan. Akhirnya datanglah ibunya, disamperin sama ibunya. Ibunya ngomong, ayolah Tom, bantuin mak ngape? Nyari lilin, udah mulai gelap. Nah, mulai semenjak saat itu, si Thomas pengen bikin lampu. Dan dia gak langsung berhasil di percobaan pertama. Dia berhasil di percobaan ke-1000. Bayangin, 999 kali gagal. 999 kali gagal. Dari pagi nih ya, ngebikin nih. Jadi HP. Buang, gak guna. Bikin lagi nih. Set. Jadi laptop. Nggak buang, nggak guna. Akhirnya dari pagi sampai malam nggak jadi-jadi, udah mulai gelap, akhirnya nyalain lampu, cetak. Lah ini ada. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.